Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siswa-siswi kelas 4 bertemu lagi dalam pelajaran tema 8 subtema 1 pembelajaran 1. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita diberi keberkahan dan kemudahan dalam belajar kali ini. Amin ya robbal alamin. Silakan teman-teman buka halaman 3-4 ya. Pembelajaran pertama. Kali ini kita masih mempelajari tentang keragaman daerah di Indonesia, terutama keunikan daerah tempat tinggal. Setiap daerah di Indonesia memiliki keunikan masing-masing. Keunikan daerah tempat tinggal adalah anugerah dari Allah yang patut kita syukuri. Keunikan tersebut adalah kekayaan bagi daerah tersebut. Berikut cerita fiksi asal mula Rawapening di Jawa Tengah. Pada zaman dahulu hiduplah seorang anak yang sakti. Kesaktiannya ini membuat seorang penyihir jahat iri. Penyihir jahat menyihir anak itu, sehingga tubuhnya penuh luka dengan bau yang sangat menyengat. Luka-luka baru akan muncul begitu luka lama mulai kering. Dengan kondisi tubuhnya seperti itu, tidak ada seorang pun yang mau berhubungan dengannya. Jangankan bertegur sapa, berdekatan saja orang tidak mau, mereka takut tertular. Suatu hari, anak tersebut bermimpi ada seorang perempuan tua yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Ia pun berkelana mencari perempuan tua dalam mimpinya tersebut. Di setiap kampung yang ia datangi, ia selalu ditolak oleh penduduk. Mereka merasa jijik dan mengusir anak ini. Akhirnya, sampailah ia di sebuah kampung yang sebagian besar penduduknya adalah orang-orang yang sombong. Tidak banyak orang yang miskin di desa itu. Mereka akan diusir atau dibuat tidak nyaman kalau tinggal di sana. Hal ini mengusik hati anak kecil ini. Pada sebuah pesta yang diselenggarakan di kampung itu, anak kecil ini berhasil masuk, namun orang-orang segera mengusirnya dan mencaci makinya. Ia langsung diseret keluar. Pada saat diseret, ia berpesan kepada orang-orang itu supaya lebih memperhatikan orang tak punya. Mendengar kata-kata anak itu, beberapa orang makin marah, bahkan meludahinya. Anak itu merasa terluka dengan perlakuan orang-orang tersebut. Lalu ia menancapkan sebuah lidi di tanah dan berkata, "Tak ada satupun yang bisa mencabut lidi ini dari tanah. Hanya aku yang bisa melakukannya." Orang-orang melakukan ucapan anak tersebut. Mereka pun mencoba mencabut lidi tersebut. Namun, tak seorang pun dapat melakukannya. Dalam beberapa hari, lidi itu tak bisa tercabut. Suatu hari, secara diam-diam, anak itu datang dan mencabut lidi itu. Tanpa sepengetahuannya, ada seorang warga yang melihatnya dan melaporkannya kepada warga yang lain. Dari tempat lidi itu dicabut, mengalirlah mata air. Semakin lama, air itu semakin deras. Air menenggelamkan daerah tersebut, sehingga menjadi sebuah telaga yang kini bernama Rawapening. Tidak ada yang selamat dari musibah itu kecuali seorang perempuan tua yang berhati baik memberinya tempat tinggal dan merawatnya. Secara ajaib, penyakit kulit anak itu sembuh. Namun, penyihir jahat yang telah menyihir si anak itu tidak terima dengan kesembuhannya itu. Kemudian, ia menyihir anak itu menjadi seekor ular besar dengan sebuah kalung genta di lehernya. Konon, ular ini sering keluar dari sarangnya pada tengah malam. Setiap kali bergerak, dentingan kalung di lehernya selalu berbunyi kelintang-kelinting. Bunyi inilah yang kemudian membuatnya dinamakan Baru Kelinting. Kemunculan ular itu diyakini masyarakat sebagai tanda keberuntungan bagi nelayan yang tidak mendapat ikan. Kini, Rawapening menjadi salah satu objek wisata yang populer di Jawa Tengah. Nah teman-teman, nanti dibaca ulang ya, halaman 3-4. Tugas pertama untuk pembelajaran ini silahkan kerjakan halaman 5 ya.
berdasarkan cerita rawa pening. Silakan buka halaman 7 sampai 8. Teman-teman bisa perhatikan benda-benda di sekitar teman-teman semua. Benda-benda tersebut bisa bergerak. Ternyata benda-benda tersebut bergerak karena mendapat gaya. Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Berikut macam-macam gaya yang dapat membuat benda bergerak. Yang pertama, gaya gesek. Gaya gesek merupakan salah satu jenis gaya yang ditimbulkan karena adanya dua benda yang saling bergesekan. Contohnya, mengasah pisau, mengamplas dinding, dan lain-lain. Yang kedua, gaya magnet. Jenis gaya yang satu ini merupakan gaya yang terjadi karena muatan listrik. Contohnya, pasir akan menempel pada magnet jika didekatkan. Besi akan menempel jika didekatkan dengan magnet, dan lain-lainnya. Yang ketiga, gaya pegas. Pegas identik dengan benda yang bersifat elastis. Oleh karena itu, gaya pegas adalah gaya yang disebabkan dan ditimbulkan oleh pegas atau benda yang memiliki sifat elastis. Misalnya, karet gelang yang ditarik, panah yang dilepaskan dari busurnya, dan lain-lain. Yang keempat, gaya listrik. Berikutnya adalah gaya listrik, sama seperti namanya. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda yang bermuatan listrik. Contohnya adalah serpihan kertas akan menempel ketika didekatkan dengan sisir atau penggaris plastik yang telah digosokkan pada wol. Yang kelima, gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang berupa dorongan atau tarikan terhadap suatu benda yang dihasilkan. Contohnya, menendang bola, membawa air dalam ember, dan lain-lain. Yang keenam, gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik pada semua partikel yang memiliki massa di alam semesta. Contohnya yaitu, benda yang dilemparkan ke atas akan kembali dan jatuh ke tanah. Yang kedua, buah mangga jatuh dari pohon, dan lainnya. Nah, teman-teman, tugas kedua yaitu membaca halaman 7 sampai 8 ya. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.